Halo, Assalamualaikum adik-adik. Perkenalkan, nama saya Safinatun Najah. Saya dari Universitas Trunojoyo Madura. Di sini kita akan belajar tentang tema 7, subtema 1, pembelajaran yang pertama ya. Dalam subtema 1, pembelajaran yang pertama, bangsa Indonesia terdiri atas banyak suku bangsa. Suku bangsa apa sajakah itu? Mari kita bahas bersama-sama adik-adik. Jadi, sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Adik-adik, Bhinneka Tunggal Ika, pernahkah kalian mendengar kalimat itu? Ya, kalimat itu terdapat pada Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara kita. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Adik-adik, perbedaan apa sih yang ada di Indonesia? Di Indonesia itu ada beberapa perbedaan, yaitu dari segi agama, kebudayaannya, suku bangsanya, tarian tradisionalnya, pakaian adat, bahkan rumah adatnya. Bagaimana sikap kalian terhadap perbedaan yang ada di Indonesia, adik-adik? Tentunya, dengan perbedaan yang ada itu bukan menjadi salah satu alasan untuk bertengkar dengan orang lain, bahkan bertengkar dengan suku lain, atau bisa jadi menjelek-jelekan suku lain. Tetapi, dari perbedaan itu, mari kita hidup rukun bersatu sehingga Indonesia nantinya akan menjadi negara yang kuat. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku adik-adik. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk di Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa, seperti Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean, dan lain sebagainya. Sedangkan suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias adik-adik dengan jumlah 1.041.925 jiwa atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk di Indonesia. Namun, suku-suku Papua yang terdiri atas 466 suku jumlahnya hanya 2.693.630 jiwa atau 1,14% dari jumlah penduduk di Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya 2.832.510 jiwa atau 1,2% penduduk di Indonesia. Dari ulasan tersebut, adik-adik jadi tahu ya, di sini bahwa ternyata suku di Indonesia itu banyak sekali, yaitu 1.331 yang terdata di Badan Pusat Statistik. Setiap suku ini memiliki keunikan masing-masing. Adik-adik, kakak sudah mengambil beberapa kata sulit dari penjelasan sebelumnya. Di sini, yang pertama ada kata sensus, yang artinya penghitungan jumlah penduduk dalam jangka waktu tertentu oleh pemerintah. Yang kedua yaitu statistik, yang artinya data yang berupa angka yang dapat memberi informasi yang berarti mengenai suatu masalah atau gejala. Yang ketiga yaitu slogan, artinya kalimat pendek yang menarik dan mudah diingat. Yang keempat yaitu etnis, yang artinya kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu. Yang kelima yaitu adat, yang artinya aturan atau kebiasaan yang telah dilakukan sejak dahulu. Dari penjelasan sebelumnya, kalian sudah mengetahui di Indonesia terdapat ribuan suku bangsa. Tiap suku bangsa kemungkinan memiliki kebiasaan dan cara hidup yang berbeda. Salah satu contoh yaitu perbedaannya adalah
Transportasi. Pada zaman dahulu, alat transportasi menggunakan tenaga hewan, berbeda dengan sekarang yang menggunakan tenaga mesin. Di bawah ini adalah contoh alat transportasi yang menggunakan tenaga hewan pada zaman dahulu. Adik-adik, apa yang terjadi saat kuda menarik bendi? Bendi akan bergerak karena gaya yang diberikan oleh kuda. Adik-adik, apa sih gaya itu? Jadi, gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Dari gambar tersebut, terlihat ada seseorang sedang mendorong mobil. Seseorang memberikan gaya dorong terhadap mobil agar mobil bisa bergerak. Di samping, terlihat ada beberapa anak memainkan permainan tarik tambang. Di sini mereka menggunakan gaya otot untuk menarik tali agar memenangkan permainan. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk adik-adik siswa kelas 4 SD, buku tematik tema 7, subtema 1 pembelajaran yang pertama.